Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqfa Herunisa, NIM 204216164, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi sila kedua Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Berikut videonya. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dan mampu mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. 1. Geografi. Pancasila dalam aspek kewilayahan atau geografis, terutama pada sila kedua, bertujuan agar warga negara tidak terpengaruh oleh warga negara asing dan memilih untuk berpindah ke warganegaraan. Pada sila kedua ini terdapat nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Pada kenyataannya, kurangnya penerapan sila kedua ini di daerah pelosok, di mana masih banyak rakyat miskin yang menderita kelaparan. Ini membuktikan masih kurangnya kemanusiaan di daerah-daerah pelosok yang harus diperhatiin negara. 2. Ideologi. Penerapan Pancasila dalam aspek ideologi diwujudkan dengan adanya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai, norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Ideologi Pancasila berperan sebagai nilai interaktif perwujudan Pancasila, yang berarti bahwa Pancasila sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik. 3. Demokratif. Penerapan sila kedua dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya dengan secara formal, tapi dapat dengan cara-cara lain yang dapat mengajarkan secara langsung apa artinya tenggangan rasa antara sesama manusia. 4. Politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. 5. Sumber daya alam. Penerapan atau pengamalan aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagainya. 6. Sosial dan budaya. Pengamalan dalam sila kedua ini dapat dilakukan dengan interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan tempat tinggal. Di dalam lingkungan pendidikan, teori ini dapat dipraktekkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan. 7. Pertahanan dan keamanan negara. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undang negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dan akhirnya agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.